Ya, 各位家人，大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama, 感谢天师的 puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Namo Buddhaya. Salam sahabat yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Harapan kita bersama. Sejauh kaki melangkah, pasti akan sampai ke tujuannya. Demikian pula doa yang dipanjatkan. Pasti Buddha akan beri jawaban. Lalu, mengapa di kehidupan kita ada beberapa persoalan, masalah-masalah, dan hubungan yang menyakitkan? Mengapa ada toksik? Apa kaitannya toksik? Kok ada pada hubungan kita? Mari kita dengarkan ini dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Selamat pagi sahabat yang terkasih. Salam bahagia semuanya. Dengan senang hati, saya menyampaikan bahwa jika Anda merasa buntu saat ini, jangan percaya bahwa itu tidak dapat diubah. Roda kehidupan itu berputar. Anda terus berkembang, meskipun terkadang Anda tidak menyadarinya. Tidakkah Anda merasa ada suatu perubahan pada diri Anda? Anda menemukan jalan keluar. Segala sesuatu akan mulai berkembang. Masih banyak peluang yang akan muncul untuk Anda. Ada tanaman itu berbuah. Ada pula yang berdaun saja. Begitu pula ada tanaman yang berbunga saja. Bahkan ada yang berduri saja. Namun, kita dapat menemukan tanaman yang berdaun, berbunga, berduri, serta berbuah. Contohnya, tanaman ada pada durian, nanas, dan pohon salak. Dan lain ada lagi tentunya. Alam semesta inilah dengan keheningannya telah memberitahukan Anda layak mendapatkan banyak. Kebutuhan apa yang membuat Anda sangat tergantung pada seseorang? Persoalan kehilangan hubungan pada dasarnya bersifat psikologis dan emosional. Semestinya kita dapat hidup dengan lapang dada. Namun inilah kita miliki mengapa ada begitu banyak rasa sakit, sedih ketika hubungan berakhir. Terkadang Anda tidak dapat melanjutkan hidup karena persoalan ini, meninggalkan kekosongan dalam diri Anda. Tahukah Anda, pada saat ini, dasar dari proses kehidupan di dalam tubuh Anda ini, si dia tidak butuh saling bergantung, pastilah demikian. Akan tetapi, hal yang menciptakan kehidupan ini terlihat sebagai proses yang utuh dengan sendirinya. Si dia tidak butuh bantuan siapapun, benar tidak? Apakah Anda berpikir begitu? Apakah Anda merasakan begitu? Ya atau tidak? Ya, memang demikian. Maka kebutuhan apa yang menjadikan Anda sangat membutuhkan orang lain? Inilah sifat dari pikiran Anda dan emosi Anda. Setidaknya apa yang kamu kehendaki untuk dirimu bukanlah penderitaan. Tidak ada manusia yang menginginkan hal seperti ini. Maka jelas sekali Anda tidak membuat proses psikologis Anda atau struktur psikologis secara sadar sesuai dengan keinginan Anda. Memang kadangkala kita tidak sadar dalam kandungan hidup yang tidak jelas musuh Anda siapa. Lebih meringankan, anggap saja mereka toksik. Itu yang tidak ada kerjaan. Kemudian bagaimana bergaul dengan orang-orang tersebut? Yang ada emosional, dengki, cemburu. Ada pula yang menghasut. Iya kan? Ada yang kerjaannya menggosip orang saja, menyala-nyalai orang saja. Underestimate atau meremehkan pun ada. Ada yang disalahkan semua. Tidak ada yang benar. Begitulah cara meremehkan orang. Lalu bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut?
Apakah Anda sudah memiliki ilmu atau jurus untuk menghadapi orang itu? Terutama jiwa yang menghasut itu. Harusnya bagaimana? Jawabannya, jangan jadikan orang itu sebagai sahabatmu. Kenapa? Dikarenakan penghasut itu berkata, orang-orang itu bajingan, medit, dan sering tipu orang bahkan licik. Padahal tidak begitu orang yang dikatakan itu. Jadi, si penghasut itu ingin menghancurkan orang lain, menggagalkan keinginan orang lain. Padahal dia sendiri tidak punya keinginan yang jelas. Jadi kita kasihan sekali, terharu melihat orang yang menghasut itu. Hati-hatilah. Karena ini bisa pula berada pada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Orang semacam itu diistilahkan dengan panggilan toxic people. Toxic people adalah orang yang sulit merasakan sebuah kebahagiaan. Hidupnya selalu tidak merasa puas, sering mengeluh, dan selalu resah, serta suka meremehkan orang. Mungkin kamu pernah berada atau sedang berada di lingkungan yang penuh dengan toxic people ini. Toxic people adalah seorang yang mempunyai sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Sekali lagi diingat, mari kita hindari. Tentunya dalam arti tidak berhubungan dengan orang-orang semacam ini. Ini ada satu pesan, jangan menganggap menjauhi toxic people sebagai hal jahat. Tapi itu adalah bentuk sayang terhadap dirimu sendiri. Orang lain bisa mengatakan banyak hal tentang hidupmu, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab atas hidupmu. Semoga Dhamma hari ini dapat memberikan ajaran budi pekerti. Saya Sinta, Namo Buddhaya. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Ya, jika begitu, toksik bisa digambarkan sebagai zat atau obat beracun yang berbahaya bagi manusia. Sedangkan dalam konteks bahasa gaul, toksik bisa diartikan sebagai seorang yang memiliki sifat buruk dan suka merugikan serta meremehkan orang lain. Si penghasutlah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan dari Ibu Guru Hong untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Dipersilahkan. 好，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 好，我们刚才呢从醒大听到了这些学术课，就是 toxin， 就是带细菌的人，或是他已经很多中毒的人。哦，那我们用这个名词来解释跟分析，哦，就是让我们更能够理解，哦，这个思想跟情感，哦，以及其他的坏习惯。 Dari sebagian pembelajaran akademis kita telah dengar dari Ibu Sinta. Manusia toksik. Istilah toxic people muncul tentunya untuk mempermudah dalam penjelasan, kuliah-kuliah, hingga pemahaman, pikiran, dan juga emosional. Serta tabiat-tabiat buruk orang lain dapat dianalisa. 我们能够更好的就是跟那些喜欢瞧不起的人就是保持一点距离。 Kita lebih dapat menjaga jarak dari orang yang suka meremehkan orang lain atau underestimate. 我们呢，就是身为这个世界上的人类啦，那我们的内心所需求的有时候会出现因为我们感到不完美、不完整，所以每个人都希望在一段关系中能够满足自己。 Kita sebagai insan di dunia ini, kebutuhan di dalam diri selalu muncul. Dikarenakan kita selalu merasa ketidaksempurnaan, ketidaklengkapan.
Semua orang berharap menjalin hubungan untuk merasakan perasaan tercukupi di dalam diri mereka. 当你跟某个人建立良好的关系的时候，你会感到快乐、被爱，感到是完整的。然而，如果你没有得到他，那你就会觉得不完美、不完整。这又是为什么？因为人生需要完整，每一个人都是在努力精进自己，所以我们要探索，这一生基本上的这一段关系中，它的过程是很复杂的。 Pada saat Anda mendapatkan hubungan yang baik dengan seseorang, Anda bahagia, Anda juga disayangi, Anda merasa lengkap. Namun, jika Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa tidak sempurna atau tidak lengkap. Kenapa begitu? Sebab kehidupan ini dibentuk pada suatu kelengkapan. Dan semua orang berusaha melengkapi dirinya. Kita jelajahi kehidupan ini. Pada dasarnya merupakan suatu proses yang multi kompleks dalam sebuah hubungan atau bisa disebut dengan relationship. 然而呢，还有希望，还有希望。如果我们满足这些期望，那它可能就是很平常啦。我们这一生踏出的每一步，我们的期望也会改变。可以说，因为人性是不一致的，想一致也不容易。 Namun itu ada harapan dan harapan. Seandainya harapan itu kita temui, itu mungkin biasa-biasa saja. Setiap langkah yang kita ambil di dalam kehidupan ini, harapan-harapan itu dapat berubah pula. Dapat dikatakan manusia itu tidak konsisten, dan memang tidak mudah untuk bisa konsisten. 有时候呢，关系会产生冲突的时候，可能会跟我们一生中相同的期望是一致的。那其他的人期望也可能会改变，因为观念跟生活经验也会改变的。 Mungkin konsisten dengan harapan yang sama di sepanjang hidup kita. Harapan orang lain mungkin berubah, sebab persepsi dan pengalaman hidup juga berubah. Inilah terjadi hubungan tercipta konflik yang muncul. 类似的像发生在宇宙上的任何一个地方发生冲突，大部分的冲突就是在屋子里面，在自己的房子里面，因为房子有围墙，有时候可能连爆炸的声音我们都有可能听不到。 Ya, dianalogikan, kebanyakan konflik yang terjadi di dalam dinding gedung dibandingkan yang terjadi dimanapun di alam semesta ini. Hanya tidak ada dentuman suara dahsyat yang meledak, sehingga kamu tidak mendengarkannya. 他们可能是互相沉默，那发生这种情况的时候，人们也不期望发生的变化。为什么？因为我们 想要再次的建立这个关系，因为你发现如果没有人际关系，那么你会变得很忧郁。 Satu sama lain mungkin saling mendiamkan. Kejadian ini dikarenakan harapan orang-orang berubah. Kenapa kita menginginkan hubungan lagi? Karena kamu menemukan dirimu. Apabila tidak ada sebuah relasi atau tidak memiliki hubungan, maka kamu bisa menjadi depresi. 好，我们不管说一个人住在哪一个地方，比如说我们住在森林里面呐，住在监狱里面呐，都是需要人际关系的。因为我们想要快乐，想要过得无忧无虑。换一句话说，你试试看，利用他人，那作为你的快乐的来源。 Apakah kita hidup sendiri di hutan? Di penjara pun kita butuh hubungan karena kamu ingin bahagia. Kamu ingin menjadi riang. Atau dengan kata lain, kamu mencoba menggunakan orang lain sebagai sumber kebahagiaanmu. 如果你自己快乐，
那么说明现在的关系，这种关系就是成为你表达快乐的手段。我们不再为同胞带来快乐。 Jika kamu bahagia dengan sendirinya, artinya hubungan itu sekarang relasi akan menjadi sarana bagimu untuk mengekspresikan kebahagiaanmu, bukan menjadikan kebahagiaan itu bagi sesama relasi lagi. 意味着你如果从别人身上得到快乐，那相反的，其他的人也会想试试看在你身上得到快乐。那这个关系只是会变得更痛苦。最初可能还好啦，可是为了希望能够实现，然而时间久了，那你就会变得你自己会变得快乐。透过建立关系，因为你想表达你的快乐，那么就没有人会向你抱怨了。 Diartikan Anda memeras kebahagiaan dari orang lain, dan itu juga sebaliknya. Orang lain bisa mencoba memeras kebahagiaan Anda, kebahagiaan darimu. Inilah menjadikan hubungan yang menyakitkan pada saat itu. Awalnya mungkin baik-baik saja, karena suatu harapan sedang dipenuhi. Namun, jika kamu telah menjadi bahagia dengan sendirinya, dengan menjalin relasi karena ingin mengekspresikan kebahagiaanmu, serta tidak ada yang mengeluh denganmu. 所以呀，如果你的生活啊，要成为幸福的表达，而不是对幸福的追求，那么人际关系自然就会美好。你可以维持100万的关系，并保持良好的状态。 Jadi, jika hidupmu menjadi ekspresi kebahagiaanmu, bukan dalam artian mencari kebahagiaan, maka hubungan secara alami akan menjadi indah. Kamu dapat mempertahankan 1 juta hubungan dan masih terus mempertahankannya dengan baik. 因为如果你表达快乐，是这种试图要满足他人的期望，这种循环不会出现，那他们无论如何都会愿意跟随你的。 Inilah siklus mencoba memenuhi harapan orang lain tidak muncul, karena jika kamu mengekspresikan kebahagiaan, bagaimanapun juga mereka akan ingin mengikuti bersamamu. 那还有这个解释，我们举例以蚂蚁的生活来告诉你这个解释。如果你看到蚂蚁，他们会在乎吗？ Dan penjelasan ini saya ceritakan sebagai contoh pada kehidupan semut. Apakah semut peduli jika Anda melihatnya? 来，你们在这个生活里面，如果你看到蚂蚁，它在那边一直走，一直走，你一直看它，它会不会有反应？ Ya, kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, di mana kita melihat sekelompok semut, mereka sedang bekerja. Apakah saat kita melihat mereka, memperhatikan mereka, apakah mereka, para semut-semut itu peduli kita melihat mereka? 它会因为你在看它，它停下来不要工作吗？ Ya, apakah jika kita melihat dan juga memperhatikan sekelompok semut itu, lalu mereka langsung diam, tidak bekerja lagi karena diperhatikan? 会吗？ Bisa nggak 不 begitu? 会嘛，它还是一直往前走，一直往前走，它就不要管左右旁边的事情，谁看它怎么样，它就不管。 Ya, 这就是蚂蚁。 tidak mungkin begitu. Karena sekelompok semut, seekor semut, meskipun kita melihat mereka, kita memperhatikan mereka, mereka tetap fokus melakukan tugas mereka dan apa yang dilakukan. Mereka tidak menghiraukan apapun pengaruh dari sekeliling mereka. 甚至你喊蚂蚁蚂蚁，你赶快离开这个地方啊！ Ya, bahkan Anda berteriak, "Hei, semut, pergi dari sini." 但是蚂蚁它还是继续工作啊，它要尽它的责任呐、它尽这份责任就是要互相表达幸福，没有人抱怨，找到幸福，人际关系自然就美好啊。 Ya, semut tetap berkarya. Mereka berbaris berjalan dengan tanggung jawab masing-masing, saling mengekspresikan kebahagiaan. Tidak ada yang mengeluh
Artinya, menemukan kebahagiaan dan hubungan secara alami akan menjadi indah. 所以啊，维持这个一群人际关系，并能够始终保持良好，这个是一个持久的循环。他们不会被因为挤压，那彼此的幸福就会建立的关系。Mempertahankan satu koloni hubungan dan terus-menerus mempertahankannya dengan baik. Inilah siklus yang langgeng. Mereka semut menjadikan hubungan yang tanpa memeras kebahagiaan satu sama lainnya. 如果你说啊，这不是奇迹吗？至少我们可以从蚂蚁的生命中学习这个 “doxtin” 这个毒，这个名词啊是很奇迹的，我们可以理解。在那之后，我们就不要再跟那些带毒的人、有细菌的人在一起，要远离他。 Jika Anda mengatakan ini bukankah suatu keajaiban, namun paling tidak kita dapat mempelajari dari kehidupan semut itu dan kata toxic people dari suatu keajaiban transformasi dunia. Namun kita dapat pahami untuk dimengerti setelah itu jangan berada pada toxic people itu lagi, jauhi. 让这一生对人们，就是让我们这一生所做的事情、所面对的事情，都是有帮助人的。因为这些到最后还是会帮助到自己。Ya, buatlah hidup ini bermanfaat bagi orang dan akhirnya bermanfaat bagi diri kita sendiri. 我们可以在安古达罗尼嘎亚第4章30节里面，这个佛教的教育中就有读到这一点。 Ya, ini dapat kita baca pada ajaran Buddha yang tertulis pada kitab Anguttara Nikaya yang keempat ayat yang ke-30. 他给予一些难以给的东西，他做了一件很难做的事，他忍受着难以忍受的事，他说出了这个秘密，和他会保守你的秘密。 他不会让你陷入困难，他不会在困难中抛弃你。这样的人才配称为是真正的朋友。 Ya, saya bacakan. Ia memberikan sesuatu yang sulit untuk diberikan. Ia melakukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ia menahan apa yang sulit untuk ditahan. Ia menceritakan rahasianya, dan ia menyimpan rahasiamu. Ia tidak meninggalkanmu dalam kesulitan. Ia tidak mengabaikanmu dalam kesusahan. Orang seperti ini patut disebut sahabat sejati. Anguttara Nikaya yang keempat ayat 30. 所以，我们今天的智慧之言。 Ya, jadi untuk kata mutiara hari ini, 远离那些消极的人，因为他们只会分享抱怨、问题、灾难、恐惧。如果有人正在找垃圾桶，丢掉全部的垃圾，确保不要放进去你的脑海中。 kata mutiara hari ini, tinggalkan orang-orang negatif. Mereka hanya muncul untuk berbagi keluhan, masalah, cerita bencana, ketakutan, dan penilaian pada orang lain. Jika seseorang mencari tempat sampah untuk membuang semua sampahnya, pastikan itu tidak di pikiran Anda. Dalai Lama, dikutip oleh Master Sun. 那我们今天的主题就到此结束。 Ya, maka puja bakti ini topik yang kita pelajari bersama-sama sampai di sini. 那我们现在就进入到这个自学审视。 Ya, maka sekarang kita langsung masuk ke bagian zishue shengsi, yaitu renungan kita untuk belajar sendiri.
好，自学审思第一条就是你最初可能不了解，好，谁是有毒的人，可能你曾经被煽动和看不起你的人过。Ya, pertanyaan yang pertama. Sekalipun awalnya Anda belum memahami toxic people, pernahkah Anda dihasut dan diremehkan atau di underestimate? 自学审思第二，我们分析一下哦，为什么建立这个人际关系往往不会持久？ Lalu kita ke pertanyaan yang kedua. Analisakan. Kenapa membangun hubungan relasi acap kali tidak langgeng? 那自学审思第三，就是我们探讨一下，当你跟某人有良好的关系时，你会感到快乐，你被爱，你感到完整。那相反的，反过来又是为什么呢？ Lalu ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Jelajahi pada saat Anda mendapatkan hubungan yang baik dengan seseorang. Anda bahagia, Anda sayangi, Anda merasa lengkap. Namun jika sebaliknya, dan kenapa begitu? 那我们下个活动就交给齐峰来带领我们做神圣的祷告。 Ya, 谢谢. Ya, untuk kita menutup puja bakti kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Ya, kita siapkan pikiran dan hati kita supaya doa ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dalam hati yang tenang, dan doa ini dapat menjadi lebih maksimal. Ya, doa mulai. Buddha, Buddha, pada dasarnya kehidupan ini pada dasarnya kehidupan ini multi kompleks dalam suatu hubungan. multikompleks dalam suatu hubungan. Setiap langkah Setiap langkah yang kami ambil, yang kami ambil, tuntunlah tuntunlah pada perubahan pada perubahan ke arah yang baik. ke arah yang baik. Kami mengakui Kami mengakui memang tidak mudah konsisten. memang tidak mudah konsisten. Bersamamu kami percaya. Bersamamu kami percaya. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Buddha释迦牟尼佛. Namo Buddha释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天师的阿弥陀佛。阿弥陀佛。感谢天恩师德，希望以上的故事对大家是有帮助的。要继续的学习，不要忘记喽，参加下次的礼拜。 Ya, Namo Buddhaya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari belajar terus, jangan lupa mengikuti puja bakti yang selanjutnya. 愿世界上的一切众生幸福。 Dan semoga semua makhluk di dunia berbahagia. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那我们今天的课程到此结束，祝福各位家人平安健康。 Ya, maka puja bakti ini sampai di sini, mendoakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dalam penuh kesehatan. 好，以上。 Sang, Ye.